Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Hasanullah dengan NIM 4320007. Baiklah, saya akan menyampaikan ringkasan materi pembelajaran pengantar ilmu dakwah. Bab yang pertama yaitu konsep dakwah. Poin pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, atau menyeru mereka kepada kebiasaan baik. Dan yang poin selanjutnya yaitu perkembangan dakwah. Perkembangan dakwah dakwah Islam di Nusantara, seperti yang sudah kita ketahui, adanya beberapa teori. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-1 atau 7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Poin selanjutnya yaitu hukum dakwah. Hukum dakwah bisa menjadi fardhu ain apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah, dan hukumnya bisa berubah menjadi fardhu kifayah apabila di suatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah. Bab selanjutnya yaitu tentang sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Poin selanjutnya yaitu dakwah sebelum Islam. Dakwah sebelum Islam yaitu dakwah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Poin selanjutnya dakwah pada zaman Rasulullah SAW. Dakwah pada zaman Nabi SAW dilakukan di Mekah dan di Madinah setelah beliau dilantik sebagai seorang rasul dengan turunnya wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka sempurnalah Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya itu sejarah dakwah pada masa kekhalifahan. Pertama, dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahan telah terjadi penggantian sebanyak 14 orang khalifah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik dan sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Poin selanjutnya itu dakwah di era modern. Dakwah di era modern adalah dakwah yang dilakukan sesuai dengan masyarakat modern, dilihat dari segi materi, metode, dan media yang akan digunakan. Bab selanjutnya yaitu tentang pokok-pokok dakwah. Pokok-pokok ajaran Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah yaitu yang pertama, akidah, yang mana Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid, yakni hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Nabi Muhammad SAW di Mekah menyeru agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Yang kedua, akhlak mulia. Selain tauhid, maka pokok dakwah Rasulullah SAW adalah akhlak yang mulia, terlihat dari diri pribadi beliau. Di Mekah, Nabi mengajak untuk meninggalkan segala perbuatan keji yang dilakukan masyarakat Arab. Poin selanjutnya itu pokok-pokok dakwah Nabi SAW di Madinah. Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Dua, mempersaudarakan sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar agar terbentuk ukhuwah dan perasaan satu badan antar sesama muslim. Ketiga, meletakkan fondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaan yang meliputi politik, sosial, dan ekonomi agar terwujudnya negara yang tunduk pada hukum Allah.
Bab selanjutnya yaitu Mabadi' al-Asyarah dalam ilmu dakwah. Al-Mabadi' al-Asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntunnya. 10 hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Swabban al-Misri, pengarang kitab Hisyah al-Ashar al-Ashmuni al-Matni Alifya Ibnu Malik fi an-Nahu lewat nazom atau syair sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya mabadi' atau dasar setiap ilmu itu ada 10, yaitu al-had atau definisi, al-maudu' atau pokok bahasan, as-samrah atau hasil yang diperoleh, nisbah atau nilai ilmu tersebut, fard atau keutamaan ilmu tersebut, wadi' peletak dasar ilmu, isim nama ilmu tersebut, al-istimdad dasar pengambilan ilmu, hukum asy-syari' hukum ilmu tersebut berdasarkan tinjauan syariah, dan masail atau masalah apa saja yang dibahas dalam dengan dan oleh ilmu tersebut. Bab selanjutnya yaitu tentang manahij al-dakwah. Manhaj al-dakwah atau strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Macam-macam strategi dakwah yaitu strategi sentimental atau al-manhaj al-attifi. Strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Yang kedua, strategi rasional atau al-manhaj al-aqli. Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang ketiga, strategi indrawi atau al-manhaj al-hissi. Strategi indrawi juga dinamakan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Sekian penyampaian ringkasan materi pembelajaran pengantaran berdakwah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.